Bahkan engkau yang saat ini kau tidak ada di tempat ini, engkau melihat dari manapun engkau berada. He is looking for you. He is searching for you. Ikut turukuna. Satu demi satu Tuhan. Engkau panggil dengan namanya. Satu demi satu kau panggil dengan nama kami Tuhan. Terus Tuhan, tuntun langkah kami ini. Selama bulan ini, kerjakan pribadi lepas pribadi. You make us new. You make us new. Pakai lidah bibir anakmu ini Tuhan, perkataan yang keluar dari lidah bibir ini. Rema firman-Mu. Berbicara buat setiap kami. Yang kering kau puaskan Tuhan. Amin. Yang haus, yang lapar, kau puaskan. Jangan pulang dengan tangan kosong saudaraku. Jangan pulang dengan tangan kosong. Kami siap terima firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam satu nama-Mu Yesus Tuhan yang kami sembah. Kau yang diurapi saudaraku, Kau yang diberkati. Katakan dengan suaramu yang paling keras. Amin. 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 Tepuk tangannya boleh yang lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan Yesus. Lihat kiri kanan saudara sebelum saudara duduk. Katakan kiri kanan depan belakang saudara. Be blessed. Be blessed. Silakan duduk jemaat Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. So blessed. Amin. Amin. Hari ini kita akan masuk pada bagian yang kedua saudaraku. Kita akan melanjutkan ya. Dari seri firman Tuhan Soul Healing, kesembuhan batin. Pesan firman Tuhan hari ini, stop hurting yourself. Berhenti melukai dirimu sendiri. Saya merasa ketika saya mengatakan ini pun ya saudaraku, this message is for you. Pesan ini buat saudara. Stop hurting yourself, berhenti melukai dirimu sendiri. Oh yes. Karena orang yang terluka Pak akan melukai. Orang yang tersakiti Bu akan punya kecenderungan untuk menyakiti. Yang pertama orang lain. But what's next? Setelah itu dirimu sendiri. Berapa banyak orang saudaraku karena jiwanya terluka akhirnya perkataannya. Apa yang dia lakukan, tindakannya sadar tidak sadar jadi melukai. Oh dimanapun saudara berada, if that is you, if that is you. Saya berdoa firman ini hari ini menemukan saudara. Saudara boleh bersembunyi. Tadi ketika saya menyembah ya, saya merasakan ada orang-orang saudara datang di tempat ini tapi kau bersembunyi. Engkau datang tapi engkau bersembunyi, engkau ada di tempat yang terbelakang, engkau ada yang seolah-olah jangan sampai ada yang lihat saya pastor.
He is looking for you. Dia menemukan saudara. Hari ini tidak ada satupun yang dia lewatkan dimanapun engkau duduk. Dia temukan engkau. Karena ada orang-orang ya saudaraku, setiap kita di sini pasti punya ya yang namanya keluarga, sahabat, teman, kolega, tetangga saudara. Ada orang-orang itu ya apa sih kalau saya bilang itu lahir aja udah lucu gitu saudara. Dia nggak perlu melakukan sesuatu yang berlebihan. Bahasa saya nafas aja udah lucu gitu saudaraku. Biasanya kita senang deket-deket orang kayak gini gitu. Karena menyenangkan gitu. Ada orang-orang yang kadang bahkan apa sih kita nyaman gitu ya. Orangnya ramah, kita deket aja rasanya sejuk gitu kan. Tapi pernah nggak saudaraku ketemu orang-orang yang nggak tahu gimana gitu. Kita nggak ngapa-ngapain aja, dia cuman ngomong aja. Udah nusuk gitu. Apa orang Solo bilangnya nyelekit gitu saudara. Dia ngomong itu aja udah nyakitin kayak gitu. Kenapa saudaraku? Firman itu ngomong. Dari hati terpancar keluar. Gak bisa ditipu, seperti itu gak bisa saudara tutupi. Kalau yang di dalamnya luka, dia akan mencari cara entah bagaimana orang lain bisa merasakan yang dia rasakan. Bukan hanya melukai orang lain, kadangkala karena luka berapa banyak pasangan suami istri ya saudaraku tahu, harusnya berbaikan tahu. Tapi sudahlah pastor, karena terluka saudaraku. Udahlah main gila aja, sama-sama biarin. Betul? Berapa banyak yang akhirnya nggak kuat saudaraku, tahu. Saudara menjadi orang Kristen, saudara duduk di tempat ini saja, saudara tahu. Tapi karena sudah saking sakitnya gitu. Saya melihat berapa banyak orang akhirnya ya saudaraku, saya nggak tahu apakah saudara pernah melakukan. Tapi setidaknya dalam batasan tertentu, yes you do. Kadang rasanya tuh kepengen jambak rambut, kepengen narik rambut saudara. Kadang rasanya tuh kepengen kepala itu dibentur-benturkan. Kenapa? Saudara tahu sakitnya tuh di dalam tapi kepengen aja yang di luar ini bisa ngerasain sakitnya. If that is you ya saudaraku, itu semua adalah manifestasi bentuk dari hati jiwa yang terluka. Kalau hari ini saudara ada di tempat ini, izinkan saya mengatakan ini. Embrace His love. Ada kabar baik buat engkau Pak. Yesus tidak hanya datang untuk orang yang sehat, orang yang baik-baik saja. Dia datang mencari yang terluka. Dia mencari yang sakit. Dan hari ini dia mencari engkau. Wherever you are, dia mencari engkau. Pastor, saya sudah nggak bisa melakukan apa-apa lagi. I cannot pray. Saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa lakukan apa-apa. Bahkan saya di gereja saya udah nggak dapet apa-apa lagi. Saya dengar firman saya nggak bisa. Saya tahu harusnya saya berjuang, harusnya api saya masih menyala. Boleh nggak Bapak Ibu saya minta saudara satu aja hari ini. Izinkan dia mengasihi engkau. Bahkan kadang di keadaan seperti itu ya saudaraku, Tuhan mau mengasihi engkau aja engkau tolak lu. Tapi hari ini boleh nggak saya minta saudara, just accept. Terima kasih Tuhan, kenapa? Karena minggu pertama saudara masih ingat firman Tuhan. Banyak di antara saudara ini kok yang sudah terbang lama. Tapi hari-hari ini saya melihat ada banyak yang sayapnya luka. Dengar ini saudaraku, bukan Tuhan gak mau bawa engkau tinggi. Bukan Tuhan gak mau angkat engkau. Bukan Tuhan gak mau bawa engkau besar. Tapi how can He? Dengan sayapmu yang terluka, seberapa kau bisa terbang jauh?
Hari ini saya mau katakan kepada saudara, perjalananmu masih panjang. Oh, yang mengerti yang saya katakan, katakan amin yang paling keras. Perjalananmu belum selesai. Perjalananmu masih panjang. Engkau butuh sayap yang utuh. Dengan sayapmu yang terluka, saudara, gak bisa jauh, saudara. Mau terbang seberapa? Gak bisa. Kalau itu engkau, tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, hari ini dia membuka tangannya lebar-lebar buat engkau. Wherever you are, dimanapun engkau berada, saudaraku, engkau yang terluka, saya berdoa ketika sayapmu disembuhkan, sama seperti apa yang firman katakan, engkau seperti anak lembu keluar kandang. Ada kegirangan yang besar, sukacita yang besar, kelepasan. Hari ini, saudaraku. Karena benar, Yesus itu mencari, saudara. He's looking, he's searching. Apakah saudara pikir saat ini, saudara duduk di tempat ini, you're looking okay. Saudara bisa menipu orang di kiri kanan saudara. Tapi dia tahu engkau tidak baik-baik saja. Itu yang Yesus lakukan. Kemanapun dia pergi, apakah saudara pikir sebuah kebetulan? Enggak. Dia cari. Dia cari. Itu yang dia lakukan kepada orang yang kerasukan di Gerasa, saudaraku. Kita buka ya ayatnya, Markus pasalnya yang kelima. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima, yang sudah ketemu katakan amin. Yang ketemu karena lihat di depan juga katakan amin. Boleh nggak toh saya minta Bapak Ibu buka Alkitabmu. Nanti keluarga Allah lama-lama ya saudara. Dari handphone kan, kalau yang namanya handphone itu kan alfabet. Alfabet kan diurutkan A, B, C, D, E. Lah nanti ditanya, kitab pertama dalam perjanjian lama apa? Amos. Lah A, saudaraku. Buka yuk, buka ya. Markus pasalnya yang kelima ayatnya 1 sampai ayat ke-5. Kita baca dulu sampai ayat yang kedua, saya baca ayat 1, boleh Bapak Ibu bantu saya baca ayat yang kedua. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Ayat yang kedua sama-sama 2-3. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Ini adalah orang yang kerasukan roh jahat, Pak. Bahkan dia tidak ditulis datang dari rumahnya. Datangnya dari mana? Dari pekuburan, saudaraku. Saya percaya nggak mungkin orang itu sampai kerasukan begitu saja, saudara. Pasti ada crack, ada celah dalam jiwanya. One way or another, karena satu keadaan, saudaraku, pressure yang begitu besar, saudara, tekanan dia udah nggak kuat. Jiwanya itu ada celah crack, saudaraku. Dari crack yang kecil awalnya, itu dipakai iblis, celahnya iblis itu masuk. Begitu dia masuk, lihat saudara, ugly saudara. Karena pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Lihat apa yang iblis kerjakan atas orang ini. Dia diam di sana, tidak seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, saudara. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tapi rantainya diputuskannya, belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Udah nggak ada lagi yang bisa menghandle orang ini. Ayat 5, siang malam ia berkeliaran di pekuburan, di bukit-bukit. Apa yang dia lakukan? Dia berteriak. Waktu saudara merasa kesakitan, pernah nggak ngerasain saudaraku pengennya teriak, tapi saudara bungkam mulut? Apa yang orang ini lakukan? Dia berteriak.
Yesus dengar teriakan orang ini, saudara. Dia dengar teriakan orang ini. Saudara, ketika saudara kau berteriak, kau pikir tidak ada yang mendengar teriakan saudara. Hari ini firman Tuhan untuk engkau. Dia dengar teriakanmu. Dari tempat yang jauh sekalipun, dari tempat yang tersembunyi sekalipun, dia dengar teriakanmu. Apa yang orang ini lakukan, saudaraku? Dia memukuli dirinya dengan batu. Apakah saudara pikir tiba-tiba orang itu memukuli diri dengan batu? Saudara, gila apa itu? Emang udah gila, saudaraku. Tapi prosesnya tidak begitu. Awalnya dia merasakan sakit yang begitu rupa, dia udah gak tahan. Mungkin dia cuman kayak tarik rambut, mungkin dia pukul diri sendiri dengan tangannya, saudaraku. Tapi lama-kelamaan itu pun sudah tidak terasa. Saudara pikir kenapa dia pukuli dirinya dengan batu? He wants to feel it. Itu adalah cara kita bisa merasakan sakitnya, saudara. Dengar ini, saudara. Dimanapun engkau hari ini, ketika kau dengar firman ini diberitakan, sama seperti orang Gerasa ini yang sudah begitu terhilang, tidak ada satupun orang yang bisa quote-quote menjinakkan engkau lagi. Di masa pandemi, pernah nggak saudaraku ngelihat ketemu orang-orang yang sampai tertekannya begitu rupa? Orang dekat saudara, saudara bahkan kayak sudah tidak mengenali dia lagi. Pernah ketemu? Berubah 180 derajat. Berapa banyak dari saudara yang ngomong ke saya gini, ya ampun pastor kok beda sekali ya. Dulu nggak kayak gitu loh. Berapa banyak yang bahkan dulunya on fire habis-habisan buat Tuhan. Oh saudara ketemu bila perlulah jam 6, jam 9 mau jam berapa sampai malam juga saudara ketemu. Di Pondok Daud dia ada. Oh omnipresent saudaraku. Miracle Night Service dia ada. Tapi tiba-tiba gone just like that, hilang begitu saja. Saudara kayak sudah gak bisa mengenali. Orang ya saudara sampai di titik tertentu ya pressure yang begitu kuat ya. Itu crack. Masing-masing dari saudara levelnya berbeda-beda. Tapi kalau kau izinkan itu, iblis akan masuk saudara. One way or another, dia akan berusaha menyengkeram hidupmu. Hari ini saya perkatakan firman ini, kelepasan. Hari ini saya perkatakan firman ini, kesembuhan bagi jiwamu. Kesembuhan bagi jiwamu. Sehat badanmu, baik jiwamu, kuat rohmu. Jadi atas hidup saudara. Itu sebabnya hari ini saya akan mengajak saudara kita melihat yuk. Dalam sepanjang sejarah Alkitab ya saudaraku, ternyata ada orang-orang Pak yang tidak tahan terhadap pressure. Apa yang mereka alami saudaraku? Kita belajar dari apa yang terjadi dalam hidup mereka ini. Apa sih yang kita bisa pelajari Pak? Saya ajak ya saudara, kita belajar dari yang pertama kehidupan seorang raja. Namanya Simri Bapak Ibu. Kita buka dari 1 Raja-Raja 16 ayatnya yang ke-15 yuk. Boleh senggol kiri kanan lagi yuk, Alkitabnya dibuka yuk, bisa yuk. Saya hari-hari ini terus menyerukan itu saudaraku. Baca Alkitabmu, baca Alkitabmu, baca Alkitabmu. Karena hanya orang yang mengenal Allahnya yang kuat dan bertindak. Kalau akarmu kuat kau nggak gampang digoyang. Mau anginnya kenceng kayak apa nggak gampang lo goyang saudara. Buka ya 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-15. Dalam tahun ke-27 zaman Raja Asa, Raja Yehuda, Simri menjadi raja. Siapa Simri ini saudaraku? Ia memerintah 7 hari lamanya di Tirsa.
Simri ini adalah raja dengan rekor pemerintahan terpendek, saudara, di Israel. Dia hanya memerintah 7 hari. Sedang rakyat berkemah mengepung Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Jadi ceritanya gini, saudara. Simri ini adalah panglima dari raja sebelumnya. Nanti saudara bisa baca dari ayat-ayat sebelumnya. Dia panglima raja, saudara. Tapi Simri memutuskan untuk memberontak melawan raja, bukan hanya memberontak melawan raja, dia memutuskan membunuh raja sebelumnya. Nanti saudara kalau lihat namanya Raja Ela. Gitu. Dia bunuh, dia menjadi raja. Pertanyaan saya, saudara. Seseorang yang begitu rupa mengikuti rajanya, bahkan sampai di level panglima loh. Pilihannya tuh cuman sederhana ya, either rajanya bodoh kok dia diangkat jadi panglima gitu kan saudaraku. Atau tadinya dia orang setia. Dia orang yang begitu rupa fight, dia orang yang berpotensi, masuk akal ya saudaraku. Sampai jadi panglima loh, apa bisa orang sembarangan. Dia orang yang hebat, di titik tertentu diangkat jadi panglima. Tapi one way or another, menurut saudara kalau sampai bunuh rajanya saudara. Saya percaya mungkin ada yang namanya kekecewaan saudaraku. Mungkin ada yang namanya ketidakpuasan. Awalnya masih ditahan. Awalnya ya sudahlah. Awalnya ya oke lah. Tapi lihat luka. Itu nggak bisa selamanya disembunyikan. Yang mengerti katakan amin. Sampai di titik tertentu dia bangkit, dia bunuh rajanya saudara. Pada saat dia membunuh Raja Ela ini saudara. Yang dia tidak pikirkan yes dia jadi raja. Tapi setelah itu panglima-panglima yang lain melihat Simri ini jadi raja. Omri panglima yang lain gak terima saudara. Dia ganti, mereka ganti menyerang Simri. Pada saat Simri ini sudah terkepung, dia sudah ada di dalam keadaan terjepit. Coba kita lihat apa yang dia lakukan. Kita turun sedikit Bapak Ibu. Tadi kita baca ayat 15, sekarang kita lihat ayatnya yang ke-18. Boleh dibaca sama-sama ya. 2, 3. Segera sesudah Simri apa? Melihat bahwa kota itu telah direbut. Masuklah ia ke dalam puri istana raja, lalu apa? Membakar istana raja itu sedang ia sendiri ada di dalamnya dan ia mati. Dia bunuh diri. Saudara. Bapak Ibu boleh nggak saya ngomong ini kepada saudara? Dalam hidup ini, selama saudara hidup, kau nggak akan bisa menghindari masalah. Ada sebagian orang mengatakan masalah dengan kita itu kayak kereta dengan relnya. Hanya orang mati yang gak punya masalah, saudaraku. Tapi zaman sekarang meninggal aja mahal ya Bapak Ibu ya. Tetap ada ya masalahnya ya saudaraku ya. Simri, ada banyak orang saudaraku mau pengen naik diangkat atas. Tapi yang gak banyak orang tahu, semakin naik saudara anginnya tambah kenceng. Semakin tinggi saudara, sorry loh saudaraku. Lebih banyak yang iri. Lebih banyak yang gak seneng daripada yang seneng. Masalahnya saudaraku, Simri ini gak kuat menghadapi pressure. Hari-hari ini ya saudaraku, engkau yang ada di bawah pressure ya, denger ini. You can only be under pressure, saudara hanya bisa ada di bawah tekanan kalau kekuatanmu dengan kekuatan tekanannya kalah. Saya ulang ya. Saudara hanya bisa under pressure kalau tekanannya lebih kuat dari kekuatan kita. Kalau engkaunya lebih kuat, saudara tidak akan under pressure.
Pastor, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Gain strength yuk. Kuatkan lagi yuk. Pelajaran dari Simri. Jangan hanya naik di atas sebentar Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Jadilah orang-orang yang dibawa naik karena sudah melalui tekanan demi tekanan, demi tekanan, demi tekanan. Sehingga pada saat kau di atas, you are not under pressure. Ketika kau di atas, engkau cukup kuat untuk menghadapi tekanan. Karena tekanan akan selalu ada, saudara. Apa saudara pikir orang-orang di sekeliling saudara cheer you up ketika saudara berhasil naik ke atas? Yang begitu jumlahnya sedikit. Sangat banyak orang akan berusaha menjatuhkan saudara. Sangat banyak orang yang di depan saudara baik. Di belakang saudara menghabiskan saudara. Senggol kiri kanan, buang-buang waktu Pak kalau baper. Saudara mau menghabiskan energi saudara. Sakit hati, orang di belakang saudara mengata-ngatai saudara. Buang-buang waktu. Di momen di mana saudara mengalami tantangan, pressure, masalah ya. You need all the energy you can have saudaraku. Engkau membutuhkan semua energi untuk engkau bisa menang. Jangan disia-siakan energimu Pak. Di momen di mana engkau ada di under pressure ya saudaraku. Gain strength. In case ada di antara saudara pastor lah tapi udah terlanjur, saya udah di atas tapi kekuatan saya nggak cukup. Apa yang harus saya lakukan? Tidak ada cara lain saudaraku, berendam dalam firman, berendam dalam firman, berendam dalam firman. Kenapa? Musuh terbesar yang bisa mengalahkan kegalauan jiwa saudara. Ibu-ibu bukan shopping. Shopping happy. Tapi mau tahan berapa lama? Musuh terhebat yang bisa mengalahkan kegelisahan saudara bukan nonton drakor. Saudara nonton drakor, saudara nonton film-film komedi, hahaha, habis itu tetap galau. Percaya saya saudaraku. Kalau saudara di tengah kegalauan, ketakutan, hanya satu musuh yang paling manjur yang bisa mengalahkan semuanya itu iman. Oh kalau mau tepuk tangan dong. Yang di atas boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Halo? Iman. Masalahnya saudara, hari-hari ini di masa pandemi banyak yang imannya gogrok. Imanmu rontok saudara. Tadinya sama-sama bebannya. Tapi kalau imannya kuat, rohnya kuat, ya nggak apa-apa. Pegang beban 20 kilo lah, kalau imannya 30 kilo ya ringan saudara. Terima beban 20 kilo, imanmu 50 kilo, dimainin saudaraku. Lah sekarang kalau bebannya sama, bahkan lebih, bebannya 20 Bu jadi 40. Lah imannya turun jadi 20. Ngoyo, apa orang Solo bilang ngoyo, betul ya Pak ya? Berat. Itu sebabnya saudaraku, bangun imanmu lagi. Enggak ada yang lain kok, pastor kok iman terus loh. Iya, Alkitab itu ngomong apa saudara? Kehidupan kita ini pertandingan iman. Firman itu udah ngasih bekal. Alkitab itu udah ngomong saudaraku, itu sebabnya orang benar hidup oleh iman. Kenapa lah? Memang ini nih pertandingan iman. Saudara pikir hidup itu apa? This is the game of faith. Itu sebabnya Alkitab juga ngomong Bapak Ibu, barang siapa yang mau berkenan kepada Allah, gak bisa seseorang itu berkenan tanpa iman. Kuncinya iman. Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan titik. Oh, kalau mau tepuk tangannya meriah dong saudaraku.
Boleh nggak Bapak Ibu? Bahkan ketika firman ini diberitakan ya, satu demi satu dimanapun saudara duduk ya, tangkep Pak. Oh, genstreng dari sini. Karena ketika firman ini dikeluarkan seperti ini ya saudaraku, itu bring faith. Imanmu bangkit saudara. Pernah nggak ngerasa di gereja pastor saya udah dari gereja imannya bangkit, pulang-pulang hilang lagi. Dari gereja semangat 45, pulang-pulang loyo lagi. Saudara tahu kenapa? Nggak cukup, ngecasnya nggak cukup. Saudara pernah lihat baterai handphone? Kalau saudara sudah charge tadinya merah, di charge jadi hijau, lepas aja cas-casannya. Baru dipakai keluar sebentar, merah lagi. Gitu? Harus di charge sampai penuh. Masalahnya senggol kiri kanan, baterai handphone di charge-nya tiap hari. Halo? Saudara doanya baca firmannya seminggu sekali. Enggak pastor katanya. Curang loh orang Kristen tuh saudaraku. Handphonenya aja dicas setiap hari loh. Halo? Charge imanmu setiap hari. Dengar firman setiap hari. Doanya setiap hari. Sehingga baterai kekuatanmu cukup menghadapi pressure. You are not under pressure. Karena seringkali ya saudaraku Tuhan pakai pressure itu sebenarnya untuk mengangkat saudara membawa lebih tinggi. Lah begitu pressure datang saudara mundur, nggak bisa, saudara akan stuck, nggak bisa naik level. Momen di mana Tuhan bawa kita untuk membangun di Jakarta saudaraku itu momen pandemi. Diputuskan pembangunan tahun 2019 akhir Desember. Maret pandemi. Secara manusia tidak mungkin saudara. Saya bersyukur kita punya leader-leader, Pastor Obaja, Pastor Jonathan, itu orang-orang yang dengar-dengaran suara Tuhan. Semua orang sudah ngomong sama kita stop, nggak bisa. Nggak mungkin bisa. Stop. Risknya terlalu tinggi. Tapi Pastor Obaja, Pastor Jonathan memutuskan dengar-dengaran suara Tuhan. Memutuskan majunya dengan iman. Tidak perkataan orang, tidak apa yang kiri kanan katakan. Apa yang Tuhan katakan. Hari ini saudara bisa melihat. Gereja Keluarga Allah ada di PIK saudaraku. Tempat yang begitu rupa. Kalau boleh saya izinkan mengatakan ya saudaraku, itu semua karena anugerah. Kekuatan dari Tuhan. Gak bisa tanpa kekuatan dari Tuhan. Tapi gak bisa tanpa iman dari saudara. Hari ini ya saudara belajar dari Simri. Jangan under pressure dan menyakiti diri sendiri. Di bawah pressure gain strength. Bangkit. Lawan pressure saudara. Yang kedua, belajar dari Ahitofel saudara. Ahitofel, siapa Ahitofel? Ahitofel ini orang hebat saudara. Mungkin kalau my personal opinion ya saudaraku. Pendapat pribadi saya ya. Misalkan katakan Daud disuruh milih gitu. Lawan Goliat, lawan Ahitofel ya. Goliat boleh besar saudara. Betul, dia punya kekuatan yang luar biasa. Tapi jangan salah loh saudara. Ahitofel ini kelihatannya simple ya. Tapi Alkitab mencatat dia itu orangnya smart. Bukan pinter loh saudara, smart. Dia smart. Bukan hanya dia smart saudaraku. Tapi dia itu saudara, tajam mendengar. Hikmatnya itu jalan. Sampai-sampai petunjuk yang diberikan Ahitofel ini ya saudaraku. Itu manjur. Apa yang dia katakan? Itu hampir semuanya itu selalu terjadi. My personal opinion saudaraku. Mungkin kalau Daud disuruh milih ya. Musuh Goliat atau Ahitofel. Dia akan pilih Goliat saudara. Ini orang bisa jadi orang berbahaya saudara. Kalau ada di pihak musuh. Masalahnya Ahitofel dengan ketajamannya itu saudaraku. Something kretek happen gitu saudaraku. Dia sakit hati kepada Daud. Wah itu memang apa ya saudaraku, yes Daud salah saudara. Mereka itu melayani Daud 3 keturunan loh bu.
Dari Ahitofel anaknya, cucunya. Dan tercatat dalam Alkitab semuanya itu pahlawan-pahlawannya yang luar biasa, pahlawan-pahlawan Daud gitu. Tapi kena dengan Daud, saudara. Akhirnya Alkitab mencatat Ahitofel itu pulang kampung, saudara. Dia sudah tidak lagi melayani Daud. Dia pulang kampung. Sampai dia menunggu waktu pada saat Absalom memberontak. Dia ikut. Singkat cerita, saudaraku, pada saat Absalom memberontak, Daud sudah terjepit, Ahitofel itu memberi nasihat yang luar biasa sekali. Itu kalau Absalom dengerin nasihat Ahitofel, Daud pasti kalah. Tapi Alkitab memang mencatat, saudara, sengaja digagalkan oleh Tuhan. Dan ketika Ahitofel melihat hal itu, kita lihat yuk, kita buka ayatnya, saudaraku. Pada saat didengar Ahitofel, 2 Samuel, pasalnya yang ke-17 ayat 23. Ketika dilihat Ahitofel, semuanya itu dimulai dari kata dilihat, saudara. Lihat ini ya, saudara. Yang sering kali menjadi pintu masuk imanmu goyah, apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Hati-hati, saudara. Apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, itu pintu masuk ke jiwa. Hati-hati. Ketika dilihat Ahitofel, nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya. Oh, Ahitofel ini orang yang sayang sekali, saudaraku. Hari-hari ini tuh saya melihat ya, ada banyak orang yang potensinya hebat, tapi terluka loh. Sayang. Itu seperti api, saudara, padam. Gak bisa, saudara. Ahitofel sama. Dia urus semua keperluan rumah tangganya, kemudian lihat apa yang dia lakukan. Dia menggantung diri, saudara. Demikian ia mati, ia dikubur dalam kuburan ayahnya. Apa pelajaran yang kita bisa dapatkan dari Ahitofel ini, Bapak Ibu? Tidak semua, sehebat-hebat apapun, saudara. Tidak semua yang kita rencanakan selalu berjalan seperti rencana kita. Ketika itu terjadi, jangan menyakiti diri sendiri yuk. Sehebat apapun, sekelas Ahitofel, gak semua rencananya bisa terjadi as plan. Ketika itu terjadi, jangan terus menyalahkan dirimu sendiri. Ketika itu terjadi, saudaraku, belajar yuk datang sama Tuhan. Berseru sama Tuhan, cari Tuhan. Belajar untuk adapt and change. Kalau rencana kita tidak terjadi seperti yang kita rencanakan. Ini saya berbicara khususnya juga untuk orang-orang yang perfeksionis. Saya tipe orang perfeksionis, saudaraku. I plan everything. Saya orang yang bahkan mau pergi kemana aja sudah saya tulis semua. Hari pertama, hari kedua, hari 3, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Saya tahu rasanya, saudaraku. Khusus saudara yang orang perfeksionis, dengar perkataan saya ini. Learn to adapt and change. Belajar untuk beradaptasi, berubah. Karena dalam kehidupan things happen. Come on, things happen. Tapi sekalipun things happen, yes, saya mengalami, saudaraku. Apakah saudara pikir sebagian dari saudara tuh ngomong sama saya gini, Pastor enak, jadi Pastor Nita sama Pastor Jus itu enak. Jangan salah loh, saudara. Pastor semuanya mulus, lancar, semuanya baik-baik, Tuhan sertai. Oh, saya aminkan. Yes, kata Tuhan sertainya, saya aminkan. Tapi tidak semuanya baik-baik. Jogja, saudara jangan salah, Jogja itu sudah berkali-kali berusaha untuk punya tempat ibadah sendiri. 21 years. GLA di sini kalau ada yang mendengarkan, 21 tahun, Bu. Jogja itu. Apakah saudara pikir kami tidak pernah buat kesalahan? Banyak. Saya akui, saudaraku, we are not perfect. Ada satu momen kalau saudara masih ingat, gereja kita di Jogja itu hampir membangun tempat ibadah di Casa Grande. Lepas itu, saudaraku. Gak banyak orang tahu. Orang dengernya ya, dengerin ya, saudaraku. Kegagalanmu one day akan dilupakan. Keberhasilanmu akan diceritakan. Kalau pada saat saya gagal di situ dan saya berhenti, that's it. Seperti Ahitofel,
gantung diri. That's it. Tidak akan ada APL, tidak akan ada Jakarta, tidak akan ada impact gedung di Jogja, tidak akan ada satu demi satu kemenangan yang sudah Tuhan sediakan buat saudara. Ketika rencanamu gagal, adapt and change. Be flexible. Tidak selalu apa yang kita rencanakan terjadi, tapi yes, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Sekalipun saat kita gagal, Bapak Ibu. Kegagalan bukan kiamat. Ada rencana yang jauh lebih besar di balik setiap kegagalan yang Tuhan izinkan terjadi. Belajar, adapt and change. Yang ketiga, saudara, kehidupan siapa? Yang ketiga, Yudas Iskariot. Saudara tahu kisahnya. Yes, dia melakukan kesalahan besar, saudaraku. Yudas itu menyesal loh, saudara. Alkitab mencatat, Yudas menyesal. Tapi sayangnya dia menyesal dan dia apa, saudaraku? Gantung diri. Halo, kalau di sini ada yang pernah sempat berpikir, saudaraku, untuk mengakhiri hidup saudara, izinkan saya katakan, please, perjalananmu masih panjang. Perjalananmu masih panjang. Dimanapun saudara berada, kau dengar message ini, pesan firman Tuhan ini, saya katakan kepada saudara, perjalananmu masih panjang. Bukan hanya Yudas yang bikin salah, saudara, Petrus juga bikin salah. Petrus juga menyangkal Yesus kok. Memangnya yang meninggalkan cuma Yudas, Pak? Itu murid-murid meninggalkan Yesus, yang ada di sana hanya ibu Yesus dan Yohanes. Kemana yang lain? People make mistake. Saya tidak mengexcuse mistake ya Bapak Ibu. Maafkan saya. Jangan pakai perkataan dengan salah. I do not excuse mistake, but people make mistake. Pada saat saudara make mistake, datang kembali kepada Tuhan. Minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Bertobat. Tapi setelah itu, perbaiki diri. Perbaiki diri. Perbaiki diri, belajar dari kesalahan. Kesalahan bisa menjadi guru terbaik. Belajar dari kesalahan Bapak Ibu. Dan setelah itu perbaiki diri. Solo, keluarga Allah, we can make mistake. Tapi jangan berhenti pada kesalahan yang kita buat. Belajar, perbaiki diri. Come on, be better. Be better, be better. Dan setelah itu saudaraku, lihat, justru ketika kau memperbaiki diri di depan nanti ya saudara, masalah itu akan terus datang. Tapi bukankah satu demi satu menjadi guru buat saudara untuk bisa menghadapi masalah di kedepan harinya. Itu sebabnya saya katakan stop hurting yourself. Berhenti menyakiti dirimu sendiri. Kenapa, Pastor? Karena 3 alasan. Saya bacakan ayat ini, yuk. Kita lihat ya, saudaraku. Yesaya pasalnya yang keempat. Yesaya pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Tetapi sekarang, saya berdoa firman ini untuk saudara. Perkataan ini saya berdoa ini untuk engkau. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Sadari saudaraku, kau diciptakan oleh Dia. Kalau kau diciptakan oleh Dia, mobil aja perlu diservis ke bengkelnya, saudara. Dan servis terbaik adalah di bengkel resminya. Yang mengerti, katakan amin. Kalau kau diciptakan oleh Dia, servis terbaik datang kepada yang menciptakan. Dia tahu engkau sampai ke dalam-dalam hatimu, Dia tahu semuanya. Dia menciptakan engkau, yang membentuk engkau. Kata Israel, kata Yakub, ganti dengan namamu. Siapa namamu, saudaraku? Tulis di situ. Jangan takut. Jangan takut. Apapun yang sudah engkau lakukan di masa lalumu, jangan tenggelam dengan masa lalumu.
Jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau kepunyaanku. Jangan menyakiti dirimu. Alasan yang pertama kenapa saudaraku? Karena engkau berharga di mata Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Dia ciptakan engkau indah adanya. Pernah terpikir saudaraku betapa berharganya engkau sampai anaknya yang satu-satunya dia korbankan buat engkau. Saudara tahu apa yang seberapa berharga engkau itu bukan by word ya, tapi by action. Pengalaman sekian tahun ini membuat saya belajar saudaraku, action speak louder than word. Betul? Orang bisa ngomong. Tapi tindakan seseorang membuktikan yang di hatinya. Kalau saudara mau tahu sesuatu, betapa sesuatu itu berharga, saudara mau tahu seberapa Tuhan berharga buat saudara, lihat tindakanmu. Saudara bisa punya waktu buat yang lain, kalau benar Tuhan berharga, punya waktu dong buat Tuhan. Action speak louder than word. Buat Yesus dia buktikan betapa berharganya engkau dengan mati di atas kayu salib. Kurang berharga apa? Ketika kau menyakiti dirimu, bukan hanya engkau yang sakit. Yesusmu lebih sakit. Kenapa? Dengan tubuhnya engkau ditebus. Masih menyakiti diri sendiri, masih terus menyalahkan diri sendiri dan berkata, aku ini orang tidak berguna. Aku ini orang tidak bisa apa-apa. Aku orang tidak punya harga. Aku ini sampah. Masih menyakiti diri sendiri. Dia mati buat engkau saudaraku. Tapi pastor gimana? Melalui semua masalah itu aku tidak kuat pastor. Aku udah tidak bisa lagi tahan. Lihat ayat berikutnya. Saya katakan ya, siap-siap ya saudaraku, terima ya. Jadi dalam hidupmu ya, apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab aku Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, memberi Ethiopia Sheba sebagai gantimu. Karena engkau berharga di mataku. Dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberi manusia sebagai gantimu, bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Engkau berharga Bapak Ibu. Dan yang kedua, Yesus itu mengasihi engkau sampai pedulinya sebegitu rupa. Pernah saudara terpikir untuk Yesus menyelamatkan orang kerasukan dari Gerasa itu saudaraku? Apa yang dia lakukan? Itu jalur yang seharusnya tidak normal saudara dia lakukan. Saudara pengen tahu apa yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan orang gila dari Gerasa itu? Buka ya. Markus yuk, pasal 4 ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-41. Masih ingat kisah angin ribut di tengah-tengah danau? That is it. Murid-muridnya sampai bilang sama Yesus, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saya bisa membayangkan saat itu Yesus menjawab muridnya, aku peduli. Tapi aku juga peduli ada satu orang di balik
sungai itu, danau itu yang menantikan aku. Dia menempuh bahaya badai demi seorang gila yang sudah ditolak masyarakat, ditolak oleh keluarganya sendiri. Ada di sini yang saudara merasa sudah tidak berharga buat Tuhan, saudaraku. Segitunya dia peduli sama engkau. Keluargamu, orang di sekitarmu boleh gak peduli. Tapi Yesus menempuh danau itu. Bukan ngomong kosong, saudara. Orang yang pacaran baru ngomongnya apa? Laut pun ku seberangi. Betul? Gunung pun ku daki. Yesus itu beneran, saudara. Dia seberangi sungai itu di momen paling berbahaya. Yesus tahu itu. Demi mencapai orang kerasukan di Gerasa itu. Apa nilainya dari orang itu? Gak ada secara dunia. Tapi dia kejar habis-habisan. Bapak Ibu, engkau yang sudah merasa tidak kuat lagi ya saudara. Jalanmu masih panjang. Yuk, poin saya yang terakhir ketiga. Lalui bersama dengan Yesus. Dimanapun engkau berada ya saudaraku. Buluh itu tidak akan pernah putus. Kalau bukan engkau yang memutuskan untuk memutuskan buluh itu. Bolehkah saya minta saudaraku, saya bisa melihat ada begitu banyak potensi di tempat ini. Jangan karena sayapmu luka, kau berhenti untuk terbang. Sembuhkan sayap itu. Minta dia pulihkan kembali hidupmu. Tapi setelah itu, latih sayap itu kembali, saudaraku. Kepakan lagi, terbang lagi. Bahkan kali ini terbanglah lebih tinggi. Lihat apa yang Tuhanmu sanggup kerjakan atas bejana tanah liat yang diserahkan kepadanya. Itu yang dia kerjakan buat saya, saudaraku. Itu sebabnya hari ini saya minta kepada saudara, stop hurting yourself. Stop it. Yes, sayap itu bisa luka, tapi sayap juga bisa sembuh. Engkau bukan orang lemah, saudaraku. Ketika sayap itu sembuh, terbanglah lebih tinggi. Karena dunia, semesta, seisi dunia menantikan pernyataan kebangkitan anak-anak Allah. Kau yang mau angkat kedua tanganmu, saudaraku. Kau melihat anak-anakmu yang kau angkat tangannya pada saat ini, saudara Tuhan. Lihat tangan-tangan yang terangkat ini. Kerjakan karyamu. Jangan berhenti kerjakan karyamu Tuhan atas kehidupan anak-anakmu di tempat ini. Sampai tuntas. Sampai tuntas. Sampai tuntas. Dan biar anak-anakmu ini kembali terbang seperti anak Raja Wali yang terbang tinggi. Engkau yang diurapi, engkau yang diberkati, katakan dengan suaramu yang paling keras.